Hai teman-teman, balik lagi bareng gue Rizky Hardiansyah. Kali ini gue mau melanjutkan bahasan kita tentang eskalasi perang yang terjadi di Timur Tengah. Ketika Iran berhasil melancarkan ratusan rudal balistik ke Tel Aviv, minggu kemarin Donald Trump membuat konferensi menyatakan bahwa berhasil meledakkan rudal di 3 titik pengembangan nuklirnya Iran. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Lalu kemudian Iran merespons bahwa sebelumnya kan memang Amerika mau berencana menyerang sehingga Iran sudah siap siaga dan memindahkan 3 titik pusat pengembangan nuklir ini ke tempat yang lain, sehingga ketika rudal Amerika sampai ke titik ini maka tidak ada dampak. Artinya ya titik ini sudah tidak ada apa-apa lagi, tidak ada senjata, tidak ada nuklir karena semuanya sudah dipindahkan. Dan setelah penyerangan itu, Donald Trump menyatakan untuk 2 negara ini melakukan gencatan senjata. Meskipun gencatan senjata ini dinilai klaim sepihak karena Iran tidak diajak dalam hal diplomasi gencatan senjatanya. Sehingga pasca semua itu terjadi, Iran dan Israel masih terus memanas. Dan Donald Trump malah marah-marah karena mengabaikan anjuran dan saran gencatan senjata dari dia. Nah, ini akan menjadi sebuah eskalasi perang yang makin memanas di jangka panjang. Maka dari itu gue pengen menganalisa perang Iran dengan Israel ini lewat 3 faktor. Yang pertama adalah analisa masa lalu. Semenjak perjanjian Sykes dan Picot, yaitu diplomat Inggris dengan diplomat Prancis di tahun 1916, pasca Perang Dunia, Sykes dan Picot ini membagi-bagi wilayah kekuasaan di Timur Tengah antara Prancis dengan Inggris. Nah, setelah perjanjian ini, seluruh negara-negara Arab seperti Iran, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, Yordania itu menjadi negara-negara bonekanya Barat. Yakni bonekanya Amerika, bonekanya Prancis, bonekanya Inggris. Artinya negara-negara Arab ini adalah penurut daripada Amerika. Makanya kita nggak aneh ngelihat negara-negara ini diam saja ketika saudaranya itu Palestina melakukan perlawanan. Karena memang dari sejarah perjanjian Sykes-Picot ini, negara-negara Arab mulai menjadi boneka atau menjadi penurut bagi bangsa Barat. Dalam hal ini kekuatannya ada di Amerika Serikat. Nah, Iran sendiri juga menjadi bagian daripada negara yang nurut sama Amerika waktu pemerintahan Shah Reza Pahlavi. Lalu kemudian ada seorang namanya Ayatollah Khomeini itu melakukan pemberontakan dan melakukan revolusi. Maka revolusi ini disebut dengan revolusi Iran. 40 years ago, Shiite Ayatollah Ruhollah Khomeini spearheaded a revolution that deposed the monarchy in Iran. And almost overnight, Iran had been transformed from a crucial US ally into a bitter opponent. From 1941 to 1979, Mohammad Reza Shah Pahlavi, a close partner of the United States, had ruled Iran. Yang revolusi ini menghasilkan tumbangnya rezim Shah Reza Pahlavi. Sejak saat itulah Iran menjadi negara yang melawan pada Amerika. Artinya secara data sejarah, Iran dengan Israel itu mulai menjadi musuh dan melakukan permusuhan yang sangat kuat sejak revolusi dan sejak tumbangnya Shah Reza Pahlavi, karena sejak saat itu Iran sudah tidak lagi menjadi bonekanya Amerika. Dan hal ini juga menjadi jawaban bahwa Iran itu tidak membela Palestina. Iran tidak murni membela Palestina. Iran hanya melanjutkan eskalasi perang atas dasar dia tidak mau nurut sama Amerika dan tidak mau nurut sama Israel setelah terjadinya revolusi. Bukan dia membela Palestina. Ditambah lagi dalam eskalasi yang memanas beberapa tahun setelah revolusi, maka garda-garda atau pemimpin-pemimpin Iran dibunuh-bunuhi oleh Israel. Ini dari sisi masa lalu. Lalu yang kedua adalah sudut pandang hari ini. Hari ini letak geografis Iran itu sangat strategis. Dia ada di titik Timur Tengah, berbatasan dengan Afghanistan, berbatasan dengan Pakistan, yang nanti juga dekat dengan India, juga berbatasan dengan ke arah Yordania. Nah,
Posisi yang sangat strategis ini menjadikan Iran sebagai jantung, menjadikan Iran sebagai pusat perdagangan dunia, menjadikan Iran sebagai pusat stabilitas politik, stabilitas militer, stabilitas sosial, stabilitas ekonomi di dunia. Jadi kalau ada apa-apa sama Iran, maka stabilitas aspek-aspek yang tadi itu mengancam dunia lain, mengancam Amerika, mengancam Prancis, mengancam Inggris. Kalau seandainya terjadi apa-apa pada Iran, artinya ekonomi Amerika sedang terancam, ekonomi Prancis terancam, ekonomi Israel terancam, ekonomi Inggris terancam. Kenapa? Karena Iran punya Selat Hormuz, selat di mana perdagangan dunia itu terjadi. Selat di mana kapal-kapal perdagangan dunia saling bertemu dan saling bertukar dan melewati satu dengan yang lainnya untuk saling berdagang. Seandainya Iran menutup Selat Hormuz, maka perdagangan dunia terganggu. Kalau perdagangan dunia terganggu, otomatis ekonomi dunia juga terganggu. Maka kemudian pasar keuangan persaingannya semakin melonjak. Untuk Indonesia, nilai rupiah menjadi melemah, kita menjadi inflasi, orang-orang miskin makin kurang dan makin menurun daya belinya. Lalu yang kedua adalah Iran itu negara penghasil minyak terbesar di dunia, juga penghasil gas alam terbesar di dunia. Andai kata Iran membuat sebuah kebijakan untuk menutup Selat Hormuz, untuk menunda perdagangan minyak, maka harga minyak di dunia akan melonjak. In this case, China, who received a lot of oil from Iran through the Strait of Hormuz. So it's just incredibly difficult to pull this off. In addition, so many countries rely on this waterway. About 20% of the world's oil flows through this. And so I think there'd be a lot of upset parties that would likely push back and further isolate Iran. So this is a very difficult position to be in for Iran. Termasuk akan berdampak ke Indonesia. Harga minyak di Indonesia sebagai bahan pokok kita untuk makan sehari-hari akan melonjak, sehingga daya beli kita terhadap minyak itu menjadi lebih menurun. Kita menjadi tidak sanggup untuk membeli minyak. Lalu dampak yang terakhir adalah WNI yang ada di Timur Tengah, nggak cuma ada di Iran, yang ada di negara sekitaran Iran kayak Qatar, di Iran tentunya, di Irak, kemudian di Afghanistan atau di Arab, itu terpaksa harus dipulangkan. Mereka terpaksa harus kehilangan pekerjaan mereka yang selama ini menjadi penunjang kehidupan mereka, karena harus pulang atas dasar keamanan sebab terjadinya perang Iran dengan Israel yang tidak bisa dibendung. Nah, yang ketiga, gue mau melihat dalam analisa masa depan atau kacamata masa depan. Apa yang akan terjadi jika perang Iran dengan Israel tidak bisa dibendung untuk segera melakukan gencatan senjata atau penghentian perang? Dampak jangka panjang, dampak masa depannya akan terjadi yang namanya Perang Dunia Ketiga. Fears across the country of the U.S. potentially being involved in the conflict between Israel and Iran are growing, as you would imagine. This week online, searches for "Is the U.S. going to war?" have skyrocketed. That's according to Google Trends. TikTok also exploding with videos on the topic, with the hashtag WW3 garnering 500,000 posts. Kenapa terjadi Perang Dunia Ketiga? Yang pertama, proksi dari tiap-tiap negara itu tidak akan diam. Teman, sahabat atau sekutu dari tiap-tiap negara itu tidak akan diam. Iran punya sekutu Rusia dan Cina. Israel punya sekutu yaitu Amerika, Inggris, dan Prancis. Sekutu-sekutu mereka di balik Iran dan Israel tidak akan diam. Karena jika perang terus terjadi, ya ekonomi masing-masing ini akan saling terancam. Kalau seandainya perang ini dimenangkan Israel, ya Rusia dan Cina akan terdampak ekonomi, wilayah, sosial, politik, dan segala macam. Atau sebaliknya, kalau yang menang perang ini adalah Iran, maka ekonomi di Amerika, Perancis, Inggris itu akan terdampak. Berikutnya adalah kenapa akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Ini akan menjadi sebuah kemungkinan karena tiap-tiap proksi dari masing-masing negara sudah mulai membantu, sudah mulai saling bantu, sudah mulai saling kirim senjata. Cina sudah ngirim senjata ke Iran, Rusia juga sudah mulai berbicara akan membantu Iran, Korea juga sudah mulai mengirim senjata ke Iran.
Di sisi lain, Trump juga ya tahu sendiri, dia tuh udah sering banget kirim uang, kirim dana hibah triliunan ke Israel. Prancis juga sudah kirim alat-alat perang, demikian juga Inggris ke Israel dan segala macam, dan ini menjadi isyarat dan menjadi sebuah pemicu atau kemungkinan besar terjadinya perang dunia ketiga, karena negara-negara proksi dari mereka atau sekutu dari masing-masing negara ini sudah mulai ikut-ikutan gitu, sudah mulai nggak tinggal diam dan sudah mulai saling mendukung. Yang ketiga, kenapa kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga? Karena setiap proksi atau negara yang sedang berkonflik ini nih, yang sedang ribut ini nih, Iran dengan Israel, dan mempunyai sekutu di baliknya. Iran punya sekutu Rusia, Cina, Korea, Israel punya sekutu yaitu Amerika, Prancis, dan Inggris. Semua negara ini adalah negara pemilik nuklir, negara pemilik senjata yang dapat memusnahkan manusia apabila diledakkan, negara yang sangat mengancam negara-negara lain, negara yang sangat mengancam ketertiban dunia. Dan apabila satu dengan yang lainnya sudah saling lempar-lemparan nuklir, yang terjadi adalah kekacauan, perang dunia ketiga, pemusnahan manusia, dan ini tidak dapat dihindarkan. Di sisi lain, dalam sebuah hukum internasional ada satu perjanjian yang disebut dengan NPT. NPT ini adalah perjanjian setiap negara-negara yang memiliki nuklir untuk membatasi pengembangan senjata nuklir di masing-masing negaranya. Artinya setiap negara-negara yang memiliki nuklir ini harus punya batasan. Senjata nuklirnya harus digunakan pada momen seperti apa, pada kondisi seperti apa, dan pada tingkatan seberapa. Itu harus disepakati. Tapi ada negara yang memiliki nuklir dan enggan untuk menandatangani perjanjian ini, yaitu Israel, yang sekarang lagi perang sama Iran. Artinya Israel mengabaikan perjanjian ini, sedangkan Iran menjadi bagian daripada yang menandatangani perjanjian ini. Kalau seandainya Israel masih nggak mau menandatangani perjanjian ini, Iran bisa ke bawah-bawah. Iran bisa nuntut untuk keluar dari perjanjian ini. Kalau Iran sudah keluar dari perjanjian ini, maka kedua-duanya saling ancam nuklir. Kalau sudah saling ancam nuklir, akan menjadi perang yang besar, akan menjadi perang dunia yang sangat menakutkan. Nah, ini sementara analisa gue, dan mungkin perkembangan kedepannya akan terus kita obrolin. Semoga juga teman-teman bisa makin menjadi luas wawasannya dengan bahasan tentang perang Iran lawan Israel ini, sehingga kita bisa menyiapkan diri secara pribadi maupun menjadi masyarakat global untuk menyikapi kondisi geopolitik yang sedang memanas ini. Cukup dari gue, Rizky Hardiansyah, menulis di Bumi, melangitkan mimpi.